kita sudah membahas mengenai gambaran atau tipe atau tipologi biasanya disebut. Saya tidak perlu menjelaskan lagi. Terakhir kita sudah masuk pada ada beberapa tokoh di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama. Jadi sekali lagi gambaran itu merupakan sesuatu yang diungkapkan, dinyatakan di dalam Perjanjian Lama yang merupakan sebagai tanda dengan maksud ilahi yang mencerminkan kenyataan rohani dalam Perjanjian Baru. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan terkait mengenai Yusuf. Kemudian juga Yunus. Mungkin begini ya, saya berikan waktu ya 1-2 menit. Coba kan kemarin saya sudah sedikit banyaknya menjelaskan terkait tipologi atau gambaran ini. Tokoh-tokoh tertentu yang merupakan gambaran daripada Kristus. Nah sekarang ketika kita melihat kehidupan Yunus, apa sih yang menjadi gambaran daripada Kristus? Silahkan Bapak Ibu mungkin bisa memberikan komentar. Jadi di sini juga saya ingin mengajak kita, melatih kita untuk dapat menganalisa dan memikirkan sesuatu atau suatu objek yang menjadi pembahasan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang bisa memberikan tanggapan atau komentar terkait dengan Yunus sebagai gambaran Kristus. Apa sih yang ada dalam kehidupan atau apa yang dilakukan oleh Yunus yang merupakan gambaran Kristus? Nah, lagi juga saya perlu jelaskan, gambaran atau tipologi itu ada kesamaan, ada juga perbedaan secara kualitas. Ya, silakan Bapak Ibu. Apa sih yang ada dalam kehidupan atau apa yang dilakukan oleh Yunus yang merupakan gambaran Kristus? Ya mungkin tidak terlalu banyak dibandingkan Yusuf, ada begitu banyak kehidupan Yusuf atau apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh Yusuf itu merupakan gambaran Kristus. Ada berapa? Ada banyak. Apa yang mungkin terpikirkan oleh Bapak Ibu terkait dengan Yunus? Silakan mungkin Pak Bambang. Ya, sudah. Terima kasih Pak Samuel. Yang gambaran Kristus dalam kehidupan Yesus adalah mengenai rencana penyelamatan, Pak ya. Rencana penyelamatan bagi umatnya. Kalau dari saya itu Pak. Yang lain atau mungkin mau ditambahkan selain itu ada lagi? Iya, mengenai gambaran juga mengenai gambaran berharganya Pak, berharga seseorang Pak ya. Bagi baik. Tuhan, bagaimana pengorbanan Kristus Pak ya. Oke, baik. Ya, mungkin terima kasih Pak. Saya tambahkan di situ terkait dengan Yunus ketika ditelan oleh ikan besar, itu kan juga merupakan gambaran di mana Yesus juga pernah mengatakan aku akan 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Kan seperti itu bahasanya lah. Bahasa sederhananya. Jadi memang dalam kehidupan Yunus juga merupakan gambaran tentang nanti apa yang juga dialami atau yang terjadi dalam kehidupan Kristus. Nah, sekarang yang ketiga adalah imam besar. Imam besar merupakan gambaran Kristus. Kira-kira apa yang menjadi gambaran, apa yang menjadi gambaran atau yang menjadi imam besar itu merupakan gambaran tentang nanti Kristus yang merupakan seorang imam besar atau yang akan menjadi imam besar. Nah, sebenarnya mungkin ketika kita melihat dalam konteks Perjanjian Lama ya, terkait dengan imam besar, apa sih yang menjadi persyaratan untuk menjadi imam besar? Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin ini sedikit kita diskusi saja dulu supaya kita juga bisa melihat secara meluas dari pembahasan kita ini. Apa sih sebenarnya yang menjadi persyaratan untuk menjadi seorang imam besar? Sehingga ketika kita melihat Yesus yang merupakan
seorang imam besar, apakah dia sesuai dengan kriteria? Silakan Bapak Ibu berikan komentar. Untuk menjadi seorang imam besar, syaratnya dia itu adalah seorang apa? Tidak usah menjadi seorang imam besar dulu. Untuk menjadi seorang imam saja dulu, apa sih yang menjadi syarat? Dia harus berasal dari apa? Dari suku apa? Silakan kalau ada yang bisa menjawab. Dari suku? Mungkin imam besar pada waktu itu dipercayakan oleh bangsa Israel sebagai umat atau wakil umat Israel di hadapan Allah. Dia akan menyampaikan akan kehendak Tuhan untuk bangsa Niniwe. Ya, baik. Memang ada perbedaan antara imam besar dan nabi. Ya, kalau imam besar itu mewakili umat untuk menghadap kepada Allah, tetapi kalau nabi itu mewakili Allah untuk menyampaikan sesuatu kepada umat. Jadi perbedaan relasinya seperti itu, arah relasinya. Ya, jadi kalau imam itu dari umat kepada Allah, kalau nabi itu dari Allah kepada umat. Jadi menyampaikan pesan Allah kepada umat. Imam hanya menyampaikan sesuatu yang diberikan atau yang dimohonkan oleh umat kepada Allah. Ya kan, makanya tugas imam itu mempersembahkan korban, menyampaikan permohonan dalam syafaat mereka, ya kan, seperti itu. Itu perbedaan antara imam dan nabi. Tetapi pembahasan kita ini ingin melihat bahwa apa sih yang menjadi syarat untuk menjadi seorang imam dan juga seorang imam besar. Jadi persyaratan untuk menjadi seorang, bahkan secara spesifik dia harus berasal dari keturunan siapa? Harun. Tidak sembarangan untuk menjadi seorang imam, dan untuk menjadi seorang imam juga akan dipilih. Nah, tetapi ketika kita melihat latar belakang Yesus, pertanyaannya adalah apakah Yesus itu berasal dari suku Lewi? Silakan. Kalau Yesus sendiri itu dia dari suku Yehuda. Iya, betul sekali. Bukan dari suku Lewi, baik dari sebelah Maria maupun dari sebelah Yusuf, kedua orang tuanya ya, kedua orang tua secara jasmani, dalam tanda kutip kedua orang tua secara jasmani daripada Yesus Kristus itu berasal dari suku Yehuda. Dua-dua berasal dari suku Yehuda. Sebenarnya Yesus itu tidak layak menjadi imam dalam tanda kutip ya. Nah, sekarang apa yang menjadi dasar? Coba injang waktu lalu. Ya, silakan. Ya. Aduh. Ya. Nanti kalau mau lebih jelasnya, karena ya memang itu sudah masuk kepada penafsiran secara secara spesifik untuk pembahasan tafsiran surat Ibrani, karena di dalam surat Ibrani di situ sangat jelas dikatakan bahwa Yesus itu menjadi imam besar bukan berdasarkan hukum Taurat atau berdasarkan peraturan bangsa mereka, tetapi Yesus Kristus itu menjadi imam itu berdasarkan atau menurut peraturan Melkisedek. Seperti itu. Itu yang menjadi acuan. Jadi walaupun ada perbedaan tertentu, ya silakan Pak Farli. Mungkin. Ini saya lihat di dalam Mazmur 110 ayat 4. Di Ya. sana dikatakan suatu nubuat
yang akan diungkapkan kelak, yaitu akan datang seorang imam seperti Melkisedek, yaitu imam yang lebih unggul daripada imam-imam Israel. Baik. Ya, ini imam yang lebih unggul daripada imam-imam Israel. Iya, jadi kan tadi juga kan saya katakan mengenai gambaran dan tipologi itu ada persamaan dan juga ada perbedaan. Perbedaannya adalah perbedaan kualitas, dan perbedaan kualitasnya itu lebih utama, lebih unggul, sama pengertiannya, lebih jauh lebih baik daripada yang merupakan tipologi atau gambaran. Jadi begini Bapak Ibu, supaya kita bisa dapat membedakan. Jadi kalau yang dalam perjanjian lama itu disebut gambaran atau tipe, tapi jadi gambaran ini menunjuk atau merujuk kepada Yesus Kristus, dan Yesus Kristus itu antitipenya. Tipenya itu yang ada di dalam perjanjian lama. Antitipenya Kristus itu. Jadi antara gambaran atau tipe dan antitipe itu ada persamaan. Jadi menggambarkan sesuatu yang nanti ada dalam kehidupan atau pribadi Kristus. Ada persamaan, ya kan? Waktu lalu saya sudah jelaskan bahwa Adam adalah manusia, sama Yesus juga adalah manusia. Ada manusia pertama, Adam berasal dari debu tanah. Kemudian Kristus berasal bukan dari debu tanah, tetapi berasal dari atas. Jadi ada persamaan, sama-sama manusia, tetapi ada perbedaan. Perbedaan secara kualitas. Adam dan Hawa berasal dari debu tanah, kualitasnya rendah. Berbeda dengan Kristus, bukan berasal dari debu tanah, tetapi berasal dari atas. Saya tidak lebih menjelaskan lebih spesifik lagi terkait istilah dari atas tersebut. Jadi sekali lagi ada perbedaan, ada persamaan, ada perbedaan sesuai kualitas. Jadi sama seperti tadi mengenai imam dalam perjanjian lama. Kalau berdasarkan perjanjian lama, untuk menjadi seorang imam adalah harus berasal dari suku Lewi dan merupakan keturunan dari Harun. Ya kan, Musa juga kan keturunan dari suku Lewi. Mereka berdua kan kakak adik, Musa dan Harun, ya kan, seperti itu. Nah, sehingga ketika ini Kristus yang nantinya merupakan antitipe daripada imam dalam perjanjian lama, maka kalau dia aturan hukum Taurat atau perjanjian lama, maka dia harus berasal dari suku Lewi. Tetapi faktanya dia bukan berasal dari suku Lewi, dari suku Yehuda. Nah, bagaimana? Makanya dalam perjanjian lama juga sudah dimuatkan tadi Mazmur pasal 104 ya, kalau tidak salah. Dan nanti kemudian terdeskripsikan, terungkapkan dalam surat Ibrani tersebut terkait dengan status imam Yesus, gitu. Status Yesus sebagai seorang imam. Jadi seperti itu. Jadi Yesus merupakan atau menjadi seorang imam itu bukan berdasarkan peraturan hukum Taurat atau berdasarkan ketentuan di dalam perjanjian lama, tetapi menurut Melkisedek. Ya, kalau kita bahas lagi lebih dalam kepada figur daripada Melkisedek, ya akan lebih luas lagi sih. Tapi kalau memang Bapak Ibu tertarik, ya silakan, mari kita akan coba bahas. Nah, sekarang ketika kita mau melihat siapa itu Melkisedek, maka nanti ada beberapa ayat Bapak Ibu akan temukan baik di Kejadian dan juga di dalam surat Ibrani tersebut. Di sana dijelaskan bahwa Melkisedek adalah seorang imam besar. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu yang sudah pernah mendengar ataupun juga sudah pernah mempelajari lebih dalam lagi terkait Melkisedek, coba silahkan. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang Melkisedek? Silahkan. Tadi kan Melkisedek merupakan Raja Salem. Ada yang mengatakan Salem itu merupakan Yerusalem tua. Jadi sebelum kota Yerusalem, dulunya itu adalah kota Salem, dan
rajanya pada waktu itu adalah Melkisedek. Ya, mungkin sudah ada beberapa raja dan termasuk Melkisedek adalah raja dari kota Salem, seperti itu. Ya, walaupun sosok daripada Melkisedek ini masih misteri, siapakah dia sebenarnya? Karena ada beberapa penjelasan mengatakan dia tidak berbapak, tidak beribu, tidak diketahui asal usulnya dan seterusnya. Sehingga sebenarnya ini juga yang menjadi pembahasan kita terkait mengenai gambaran atau tipologi. Karena begini, karena ada yang berpendapat bahwa Melkisedek adalah tipologi daripada Kristus. Tetapi ada yang mengatakan bukan tipologi, tetapi Melkisedek adalah prainkarnasi daripada Kristus. Nah, sekarang bagaimana dengan pendapat Bapak Ibu? Kita sudah semakin meluas ini. Tapi tidak mengapa ya Bapak Ibu minta maaf. Karena ini juga kita perlu kaji lebih dalam. Karena untuk dapat memastikan seperti apakah pengertian daripada gambaran itu, maka kita akan coba melihat beberapa tokoh yang bisa kita identifikasi sebagai gambaran atau tipologi daripada Kristus. Nah, sekarang pertanyaannya kepada Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah Melkisedek merupakan gambaran juga tentang Kristus, ataukah Melkisedek merupakan prainkarnasi daripada Kristus? Prainkarnasi artinya sebelum Kristus berinkarnasi melalui kelahiran dari Maria, Kristus itu sudah ada sebelumnya, dan dialah itu pada saat itu dialah Melkisedek. Karena ada yang mengkaitkan kemudian Abraham kan memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, sehingga mengatakan kalau Melkisedek merupakan prainkarnasi pada Kristus, maka Abraham memberikan persembahan persepuluhan kepada Melkisedek. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu kalau mungkin ada yang ingin memberikan komentar. Karena ini ada keterkaitan juga dengan tipologi atau gambaran terkait dengan imam besar. Nah, tadi saya katakan kalau menjadi imam besar ya harus berasal dari suku Lewi dan merupakan keturunan dari Harun secara khusus. Nah, bagaimana dengan keberadaan Yesus sebagai imam besar yang notabene-nya dia bukan berasal dari suku Lewi, tetapi berasal dari suku Yehuda. Nah, oleh sebab itu kita harus juga mengkaitkan dengan sosok daripada Melkisedek. Nah, mungkin lebih hemat waktu. Jadi memang begini Bapak Ibu, terkait dengan Melkisedek, bagi saya ya, ini pendapat saya dan juga para ahli yang berpendapat bahwa Melkisedek itu merupakan tipologi daripada Kristus, bukan merupakan prainkarnasi daripada Kristus. Walaupun ada beberapa ayat, coba mungkin Bapak Ibu bisa lihat di dalam kejadian pasal berapa itu ya? Pasal 14 kalau tidak salah. Silakan kalau ada yang sudah dapatkan. Ayat 18. Ayat 18. Oke, silakan. Silakan dibaca. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ya, mungkin lebih jelasnya di dalam Ibrani pasal 7
Ayat, tunggu saya cari dulu. Ayat 3. Ayat 2 dulu. Supaya lebih jelas. Kepadanya pun Abraham memberikan sepersepuluh dari semuanya menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ayat 3. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Ya, memang terkait dengan Melkisedek ini merupakan nubuat ya, nubuat tentang Kristus. Ya, tetapi apakah sosok daripada Melkisedek ini merupakan sesuatu yang real? Ya, memang pastinya real karena ketika dihubungkan dengan kehidupan Abraham, maka kita akan mengatakan bahwa sosok daripada Melkisedek adalah sosok yang nyata, bukan hayalan, bukan hanya cerita saja, bukan sesuatu yang artinya direkayasa seperti itu. Jadi memang ketika kita melihat profil daripada Melkisedek itu terkait dengan tadi yang dijelaskan ayat 3 dikatakan bahwa ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Beberapa kriteria tersebut banyak orang yang menganggap atau mengatakan bahwa dia bukan manusia, karena bagaimana mungkin kalau dia manusia kalau dia tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak ada silsilah, tidak bersilsilah, tidak berawal, dia tidak berkesudahan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu dulu, supaya jangan juga saya hanya mengemukakan pendapat saya, tetapi silakan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu punya pemikiran yang jauh lebih baik atau jauh lebih tajam lagi melihat beberapa penjelasan-penjelasan tersebut. Silakan Bapak Ibu. Saya berikan waktu 2-3 menit untuk memikirkan hal tersebut. Jam 7 kita break dulu ya Bapak Ibu, nanti sampai jam 7.30. Silakan, masih ada sekitar 20 menit lagi, mungkin kita bisa membahas sedikit. Sehingga begini Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu menyampaikan beberapa tokoh di dalam Perjanjian Lama, kita juga harus dalam tanda kutip bisa memastikan apakah tokoh itu merupakan tipologi atau gambaran atau bukan, ya kan? Apakah hal-hal yang ada dalam kehidupan tokoh-tokoh atau sosok-sosok yang ada di dalam, apakah itu masuk dalam kategori gambaran atau tipologi atau bukan? Nah, oleh sebab itu semua supaya bisa menganalisa terkait dengan hal tersebut. Ya, silakan kalau ada yang ingin memberikan pendapat atau komentar. Ini ada pandangan Yahudi rabbinik terhadap Melkisedek. Iya, silakan. Ini di dalam naskah terjemahan lama asli Ibrani ke dalam bahasa Aram dengan tafsiran, di sini mengidentifikasi bahwa Melkisedek adalah
Sem putra Nuh. Apakah benar itu, Pak? Ya, itu memang terlalu jauh ya. Memang saya juga sudah ya sedikit lah ya, tidak bilang banyak juga, sedikit banyaknya sudah membaca teks-teks atau naskah-naskah atau manuskrip-manuskrip yang merupakan tulisan-tulisan tradisi Yahudi ya, baik Targum, Mishnah, Halakha, dan beberapa naskah-naskah juga yang sebenarnya naskah sekunder ya, bukan naskah primer. Kalau Targum, Tanakh, termasuk Talmud maksud saya. Talmud itu termasuk manuskrip primer dalam Yudaisme. Tapi ada manuskrip-manuskrip atau naskah-naskah sekunder itu banyak sekali itu yang mengisahkan, menceritakan, menjelaskan hal-hal yang terkait ada dalam Alkitab, tetapi sebagian besar sesuatu yang artinya tidak nyata dan tidak saling sinkron dengan apa yang ada dalam perjanjian lama, seperti itu. Jadi ya memang kita juga harus berhati-hati ketika kita membaca naskah-naskah sekunder yang menjadi pegangan bagi orang-orang Yahudi. Ya, seperti itu. Walaupun ada yang memang juga memberikan keterangan yang dapat menguatkan hal-hal yang tidak tercantum, hal-hal yang tidak tercatat di dalam perjanjian lama. Saya juga banyak menemukan hal tersebut, tetapi juga banyak penjelasan-penjelasan yang juga tidak akurat. Gitu. Ketika kita belajar Esther, kita banyak temukan keterangan-keterangan tentang Esther, siapa Esther, dan apa sih yang terjadi juga selain dari apa yang dicatat dalam kitab Esther. Itu banyak kita bisa temukan juga dalam naskah-naskah sekunder. Seperti itu. Nah, jadi artinya begini, ketika kita ingin menggunakan referensi, ya baik juga kita menggunakan referensi yang seperti itu, tapi lebih menguatkan dan lebih bisa kita percayai kalau kita juga melihat perbandingan dengan naskah-naskah yang lain atau inskripsi-inskripsi yang lain. Jadi ya baik Pak Fardi. Jadi ya itu bisa dijadikan sebagai sebuah keterangan, tetapi lebih kuat lagi kalau kita bisa melihat keterangan yang lain lagi, seperti itu. Ya. Mungkin Pak Fardi bisa juga mencari referensi lain terkait dengan Melkisedek ini. Iya, ini juga ada referensi yang lain. Naskah juga yang robek ya dari gua 11 di Qumran menggambarkan Melkisedek sebagai hakim yang ditentukan Allah di pengadilan sorgawi atas dasar Mazmur 77 dan ayat-ayat Mazmur 82 ayat 1 dan ayat berikut. Ya, memang kalau kita melihat sosok daripada Melkisedek pada zamannya ya, saya mengatakan pada zamannya. Jadi kalau kita melihat sosok Melkisedek pada zamannya itu, dia mempunyai jabatan sebagai imam. Jadi memang seorang imam itu sebenarnya dia bukan hanya sekedar perantara antara umat dengan Allah, tetapi imam juga menjadi seorang hakim. Baik pada masanya Melkisedek, bahkan juga pada masanya bangsa Israel, sama seperti Nabi Samuel, sama seperti Nabi Eli, kan mereka juga selain Nabi Samuel, maksud saya Samuel selain Nabi dia kan seorang imam juga, dia mempunyai jabatan rangkap, jadi bukan hanya sekedar seorang Nabi, tetapi dia juga termasuk seorang imam dalam artian dia bisa menghakimi, ya kan, dia bisa menghakimi, termasuk Saul ketika dia bersalah, dia sebenarnya bisa menghakimi, ya kan. Dan ada beberapa tokoh yang ada dalam perjanjian lama yang mempunyai jabatan imam, dia bisa menghakimi. Tetapi yang lebih menonjol dalam sebagai seorang imam adalah dia perantara. Dia perantara, dia menyampaikan
dari umat kepada Allah, seperti itu. Jadi ya memang ada korelasinya antara masanya Melkisedek dan masanya bangsa Israel dalam konteks keimaman, seperti itu. Ya, jadi seorang imam ya tugasnya seperti itu. Nah, tapi kita melihat, kalau mungkin tadi kalau saya tidak salah dengar ya dari Pak Fahri tadi, maksudnya dia seorang imam itu adalah hakim di sorga atau bagaimana penjelasannya? Iya Pak. Dia akan menjadi hakim di sorga. Hakim sorga ya berarti itu akan mengindikasi bahwa dia ya adalah figur yang sama dengan Kristus. Karena hakim di sorga itu hanya satu. Ya, orang berpendapat bahwa Melkisedek itu adalah Kristus. Ya, seperti itu. Karena memang Kristus itu adalah Raja Damai, memang juga seperti itu. Tapi makanya ketika kita memahami pengertian dan pemaknaan daripada gambaran, maka sebenarnya Melkisedek ini ya merupakan gambaran. Jadi hal-hal yang terkait baik kapasitasnya dia, baik baik ya capability-nya dia, kemampuannya dia, ya kan? Ya, walaupun capability itu ya karena ada kapasitas ya. Ya. Itu gambaran, ada kesamaan dengan Kristus. Jadi seperti itu. Ya, walaupun persoalannya terkait dengan tadi ayat 3 tersebut, dia tidak berbapa, dia tidak beribu, kemudian dia tidak bersisila dan lain seterusnya. Ya, hal-hal yang seperti itu bisa menunjukkan sesuatu yang bersifat ilahi, sesuatu yang bersifat ilahi, ya kan? Bukan sesuatu yang bersifat manusiawi, ya kan? Karena apa? Dikatakan tidak bersifat manusiawi karena tidak berasal dari manusia. Nah, hal seperti itu ya memang dianggap sebagai indikasi daripada Kristus itu. Nah, seperti itu. Tetapi ya memang kita juga tidak boleh hanya menggunakan satu prinsip saja di dalam kita menafsirkan. Nah, makanya kan sebenarnya begini Bapak Ibu, ini kan hermeneutik 2 ya. Hermeneutik 2. Nah, di dalam hermeneutik 1 mempelajari mengenai prinsip umum, hermeneutik 2 kan mempelajari prinsip khusus. Hermeneutik 1 mempelajari prinsip khusus. Maka di dalam hermeneutik 1, di dalam prinsip umum ketika kita menafsir itu, maka kita harus perhatikan bahasa aslinya dan definisi daripada bahasa asli tersebut. Makanya terkait dengan kriteria-kriteria tersebut, dia tidak berbapa, tidak beribu dan seterusnya. Nanti silakan Pak Parli juga bisa membantu. Lihat di beberapa aplikasi yang bisa memberikan penjelasan terkait dengan kriteria-kriteria tersebut, tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, dan tidak berawat, tidak berkesudahan. Nah, sebenarnya ketika kita lebih melihat dari bahasa aslinya prasa-prasa tersebut, maka ya silakan ya kalau mungkin tidak sependapat, tapi yang saya lihat, saya pelajari di situ sebenarnya lebih mengarah kepada menunjukkan kepada ia tidak berbapa itu artinya dia tidak diketahui bapaknya. Ya, walaupun mungkin Bapak Ibu akan berpikir sepertinya tidak menyambung ini ya. Tidak menyambung, kata tidak berbapa dimaknai sebagai tidak diketahui bapaknya, tidak beribu, tidak diketahui ibunya. Kemudian ada silsilahnya, tidak ada catatan silsilahnya. Kemudian harinya tidak berawal, tidak diketahui awal harinya dia ada. Kemudian hidupnya tidak berkesudahan, dia tidak diketahui kapan dia berakhir hidupnya. Ya, kemudian kalau mengenai ia dijadikan sama dengan Allah ya, karena dalam konteks perjanjian lama atau pada masa itu juga ada beberapa tokoh yang dianggap sebagai anak Allah juga ya, kalau terkait dengan hal tersebut.
Oke, kira-kira bisa dimengerti di penjelasan saya? Iya, jadi Kasih menit. iya. Nanti kalau saya mau tunjukkan bahasa aslinya nanti ya karena saya juga mengingat-ingat kembali karena jadi begini, kalau Bapak Ibu belajar bahasa Yunani maka nanti kita akan perhatikan tensnya, kasusnya, ya kan kasusnya apakah dia nominatif, apakah dia genetif, apakah dia datif atau dia akusatif, kemudian gendernya, kemudian dia jumlahnya plural atau singular. Nah, sehingga satu kata ini sebenarnya ini bisa dimaknai lebih luas. Sehingga ketika kita melihat ini satu kata Yunani, ketika diterjemahkan, itu bisa menjadi beberapa kata, baik dalam bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lain. Nah, itu yang menjadi kerumitan ketika melakukan penerjemahan. Nah, makanya di sini penerjemah baik Lembaga Alkitab Indonesia dan beberapa penerjemah lembaga lain menerjemahkannya begitu. Ia tidak berbapak, tidak beribu. Nah, makanya kan tadi saya katakan kepada Pak Fahri, kita juga harus berhati-hati ini ketika kita menggunakan aplikasi-aplikasi karena ada kecenderungan dominasi dari semacam denominasi tertentu lah ya, sehingga mereka lebih cenderung memahami beberapa frasa yang dalam Alkitab diterjemahkannya dengan apa yang sudah diterjemahkan. Seperti itu. Makanya juga kalau Bapak Ibu belajar di dalam bibliologi, ya walaupun bibliologi dalam perkembangan yang sekarang, bahwa terjemahan yang kita gunakan ini sebenarnya sudah ada revisinya. Kan yang kita gunakan ini kan ITB, Indonesia Terjemahan Baru 1. Sekarang sudah ada ITB 2 tapi belum rampung Bapak Ibu. Karena masih banyak yang perlu diterjemahkan lebih hati-hati lagi. Supaya tidak terlalu baru terjemahkan ternyata kurang tepat. Ya, terjemahkan lagi. Kan nantinya akan mubazir juga seperti itu. Makanya ya dibutuhkan waktu yang sangat lama. Antara edisi 1 ke edisi 2 saja kan memakan waktu puluhan tahun. Ya kan seperti itu. Jadi memang diperlukan penelitian lebih dalam lagi terkait hal tersebut. Nah, sehingga begini. Jadi silahkan tergantung Bapak Ibu memahaminya sebagai prainkarnasi Kristus ataupun gambaran pada Kristus. Tapi kalau saya melihatnya sesuai dengan teks Yunaninya seperti itu. Jadi dia tidak diketahui. Jadi dia tidak diketahui bapaknya. Jadi dia sebagai seorang imam, dia sebagai seorang raja. Ini keterkaitannya yang ingin saya jelaskan. Dia sebagai seorang imam, dia sebagai seorang raja. Dia tidak tahu. Jadi orang-orang yang ada di bangsa tersebut atau di daerah tersebut, mereka tidak tahu ini siapa ini Melkisedek? Siapa bapaknya ini? Siapa ibunya? Ya kan? Kapan dia ada? Jadi di tempat tersebut kemudian dialah yang menjadi imam, dialah yang menjadi raja. Walaupun mungkin dia bukan berasal ya dalam tanda kutip, walaupun dia mungkin bukan berasal dari kota itu, tetapi dialah yang akhirnya menjadi imam di kota itu. Dialah yang menjadi raja di kota itu. Makanya begini keterkaitannya dengan Kristus. Kan tadi saya katakan Kristus kan bukan dari suku Lewi, bukan keturunan dari Harun. Berdasarkan silsilah kan dia tidak memenuhi syarat. Dia dari suku Yehuda. Dua-dua dari Maria dan Yusuf berasal dari suku Yehuda. Dia tidak memenuhi syarat. Makanya dikatakan ia menjadi imam besar, Kristus itu menjadi imam besar menurut Melkisedek. Artinya sama seperti Melkisedek. Melkisedek kan bukan orang dari Salem, bukan dari kota itu. Dia tidak tahu ini asal usulnya ini Melkisedek, tapi dia menjadi imam besar, dia menjadi raja di kota itu. Jadi keterkaitannya seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira bisa tangkap ini ya. Ya silahkan kalau Bapak Ibu punya pendapat atau pandangan lain, tapi sejauh itu yang saya bisa jelaskan karena saya harus menjelaskan ini.
keterkaitan antara Melkisedek dengan Kristus yang merupakan sesuatu yang memberikan gambaran tentang Kristus, bagaimana Kristus menjadi imam besar. Yang pasti kalau dia menjadi raja ya layak, karena dia berasal dari suku Yehuda, karena tongkat kerajaan itu berasal dari suku Yehuda, dari Daud.